Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Nah, kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu kita akan membahas Kingdom Monera bagian yang kedua. Jadi di bagian pertama kita sudah bahas mengenai Eubacteria. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai Cyanobacteria atau alga hijau biru. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, jadi kita review sedikit bahwa dalam Kingdom Monera itu nanti akan dibahas 3 ya. Ada Eubacteria, kemudian ada Cyanobacteria atau alga hijau biru, dan Archaebacteria. Jadi masih ada satu lagi nih yang belum kita bahas ya, yaitu Archaebacteria itu nanti di Monera bagian yang ketiga. Oke, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu ya, ciri-ciri dari Cyanobacteria atau alga hijau biru. Nah, jadi ciri pertama adalah, jadi Cyanobacteria ini kan dimasukkan ke dalam Kingdom Monera. Berarti kalau misalnya dia masuk ke dalam Kingdom Monera, itu ciri khasnya adalah prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Ingat ya, jangan salah, bukan tidak punya membran sel, tapi membran inti sel. Berbeda ya. Kemudian yang kedua, ciri khasnya adalah, Cyanobacteria ini memiliki klorofil atau pigmen ya. Jadi pigmennya itu bisa klorofil, karoten, dan vicocyanin. Nah, vicocyanin inilah yang membuat alga ini berwarna biru. Kemudian yang ketiga, Cyanobacteria ada yang bersifat uniseluler atau bersel satu, dan tapi ada juga yang sudah multiseluler. Yang keempat, Cyanobacteria ini mirip seperti tumbuhan ya, jadi sudah memiliki dinding sel. Nah, tapi kandungan dinding selnya itu kan kalau bakteri mengandung peptidoglikan ya. Nah, peptidoglikan pada Cyanobacteria itu tipis. Nah, lalu yang kelima, tidak memiliki alat gerak. Jadi kalau pada Eubacteria itu kan ada yang memiliki alat gerak ya. Nah, Cyanobacteria ini tidak memiliki alat gerak. Nah, selanjutnya ini adalah struktur dari Cyanobacteria. Ini adalah salah satu Cyanobacteria yang berbentuk bulat ya. Nah, jadi untuk strukturnya nanti paling luar dari Cyanobacteria itu akan ditemukan ada lapisan lendir, lalu ada dinding sel, kemudian ada membran sel, lalu ini ada nukleoid ya. Kemudian ada vakuola gas, tilakoid, dan juga ribosom. Lapisan lendir itu tadi lapisan yang paling luar dari Cyanobacteria ya. Jadi setelah dinding sel, nanti beberapa Cyanobacteria itu dilengkapi oleh lapisan lendir. Nah, lapisan lendir ini berfungsi untuk membantu mereka dalam pergerakan atau membantu pergerakan meluncur. Nah, kemudian yang kedua di dinding sel. Nah, kalau dinding sel ini berarti berfungsi untuk melindungi isi dalam sel dan juga mempertahankan bentuk. Yang ketiga tadi ada membran sel. Nah, membran sel itu berfungsi untuk pertukaran zat. Jadi untuk masuknya zat ataupun keluarnya zat dari dalam dan luar sel, nah itu melalui membran sel. Lalu ada tilakoid ya. Jadi tilakoid itu adalah pelipatan membran yang di dalamnya itu mengandung pigmen. Jadi klorofil itu kan kalau misalnya pada tumbuhan tingkat tinggi atau pada organisme eukariotik itu kan adanya di dalam kloroplas. Nah, kalau Cyanobacteria ini karena prokaryotik itu tidak memiliki kloroplas sehingga pigmennya itu terdapat di dalam tilakoid. Lalu ada nukleoid. Jadi nukleoid itu adalah nukleus yang tidak memiliki membran inti. Nah, fungsinya sama ya. Jadi ini karena materi genetik yang tersusun dari DNA bisa untuk pewarasan sifat dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada ribosom. Nah, ribosom itu berfungsi untuk mensintesis protein yang nantinya digunakan untuk membentuk sel dan lain sebagainya. Kemudian ada vakuola gas. Nah, vakuola gas ini pada beberapa Cyanobacteria itu digunakan untuk mengapung di permukaan air karena ini isinya tuh udara. Jadi pada beberapa Cyanobacteria ada yang bisa mengapung di atas permukaan air. Nah, itu karena memiliki vakuola gas. Selanjutnya kita bahas bentuk dan juga ukurannya ya. Nah, jadi Cyanobacteria itu kan tadi ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat multiseluler. Nah, untuk yang uniseluler ini nanti ada yang berbentuk bulat, di mana ada yang bulat, yang berbentuk bulat ini ada yang hidupnya itu soliter dan juga ada yang hidupnya itu berkoloni atau berkelompok. Jadi kalau soliter itu hidupnya sendiri-sendiri, kalau koloni itu dia berarti berkelompok.
Nah, sedangkan yang multiseluler itu biasanya berbentuk filamen. Jadi bentuknya itu ada yang bulat dan ada yang berbentuk filamen atau benang ya. Nah, yang bulat ini umumnya uniseluler, sedangkan yang filamen itu multiseluler. Ini adalah salah satu contoh cyanobacteria yang berbentuk benang atau filamen ya, seperti ini ya. Ini contohnya Anabaena. Nah, jadi pada cyanobacteria yang berbentuk benang, itu struktur tubuhnya atau selnya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada biosit. Nah, jadi biosit itu adalah salah satu sel dari cyanobacteria atau yang berbentuk filamen ya, yang berukuran kecil dan mengandung klorofil. Jadi biosit ini ukurannya kecil dan juga berklorofil, sehingga di sini tuh nanti tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, ini ada yang paling besar yaitu namanya akinet. Nah, jadi akinet ini adalah sel yang ukurannya besar, dindingnya tebal, dan fungsinya itu untuk menyimpan makanan, jadi tempat penyimpanan makanan. Nah, kemudian bisa juga untuk pertahanan diri, jadi ketika lingkungannya buruk. Yang ketiga ada heterosista atau heterokista ya. Nah, jadi ini adalah salah satu sel yang digunakan untuk mengikat nitrogen. Nah, jadi ini berdinding tebal juga, tapi isinya tuh jernih. Kalau ini kan agak keruh ya. Nah, jadi heterosista itu dindingnya tebal, tapi isinya jernih, berfungsi untuk memfiksasi atau mengikat nitrogen. Nah, lalu bagaimana cara reproduksi dari cyanobacteria? Nah, jadi cyanobacteria itu bisa bereproduksi secara aseksual. Nah, untuk seksualnya itu belum diketahui. Jadi selama ini yang diketahuinya adalah cara reproduksi secara aseksualnya, di mana bisa dengan 3 cara ya. Yang pertama bisa dengan membelah diri, kemudian bisa dengan fragmentasi, dan yang ketiga dengan pembentukan endospora atau pembentukan akinet. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari pembelahan biner ya, atau cara reproduksi aseksual dengan membelah diri. Nah, jadi ini adalah bentuk pembelahan biner pada cyanobacteria yang hidupnya soliter. Jadi kalau hidup soliter ya udah setelah membelah nanti dia akan hidup sendiri-sendiri. Nah, ini adalah pembelahan biner pada cyanobacteria yang berbentuk benang. Nah, sedangkan ini adalah pembelahan biner atau proses pembelahan diri pada cyanobacteria yang hidupnya berkoloni. Jadi mereka akan berkumpul atau bergabung ya, nah menjadi satu kelompok. Nah, untuk cara reproduksi yang kedua, tadi ada fragmentasi. Nah, jadi fragmentasi itu adalah cara reproduksi di mana nanti ada bagian tubuh induk yang putus. Jadi cara ini tuh dengan cara memutuskan bagian tubuh induk, ya kan? Nah, nanti bagian atau potongan tubuh yang terlepas tadi akan membentuk individu yang baru. Jadi misalnya contoh ini ada potongan tubuh induk nih ya. Nah, salah satu potongannya itu terlepas nih, misalnya seperti ini ya. Jadi ini lepas. Nah, nanti potongan tubuhnya ini bisa membentuk individu yang baru. Itu namanya fragmentasi. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh dan juga peranan dari cyanobacteria. Yang pertama, contoh dari cyanobacteria itu ada Anabaena azole ya. Jadi Anabaena azole ini adalah salah satu contoh cyanobacteria yang bersimbiosis dengan tumbuhan paku Azolla pinnata. Jadi Anabaena azole. Nah, azole ini dari Azolla pinnata. Jadi Azolla pinnata ini adalah tumbuhan paku, nah paku air ya yang hidup di air. Nah, seperti ini nih bentuknya nih ya. Nah, kalau kita perbesar nanti nah dia seperti ini nih. Jadi di dalam tumbuhan Azolla pinnata, nah di dalam selnya itu terdapat Anabaena. Nah, ini kan berbentuknya benang ya. Nah, hasil simbiosis dari keduanya ini, jadi kan bersimbiosis ya, mutualisme. Nah, keuntungannya adalah Anabaena itu kan bisa mengikat nitrogen dari lingkungan. Nah, nitrogen yang tadi diikat oleh Anabaena itu akan digunakan untuk Azolla pinnata atau tumbuhan paku untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga mereka akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Gitu. Jadi kalau Anabaena akan mengambil nitrogen dari udara lalu diberikan kepada Azolla pinnata. Nah, karena Azolla pinnata itu kan hidupnya di perairan yang miskin akan nutrisi. Sehingga dia akan mendapatkan nutrisi dari Anabaena. Sedangkan Anabaena otomatis mendapatkan tempat hidup dan juga hasil fotosintesis juga dari Azolla pinnata. Yang kedua masih ada Anabaena, yaitu Anabaena cicadae. Nah, jadi ini bersimbiosis dengan tumbuhan pakisaji atau sikas rumpi. Jadi kalau Anabaena azole tadi ya betul bersimbiosis dengan Azolla pinnata. Nah, sedangkan Anabaena cicadae ini bersimbiosis dengan sikas rumpi atau pakisaji. Nah, ini pakisajinya ya. Nah, jadi nanti ini bentuk Anabaena cicadae. Nah, hasil dari simbiosisnya sama ya. Jadi keuntungannya adalah karena tadi Anabaena itu kan bisa mengikat nitrogen dari lingkungan. Nah, nitrogen itu akan digunakan oleh sikas rumpi untuk tumbuh dan berkembang.
Yang ketiga ada Gleocapsa. Nah, jadi Gleocapsa ini adalah salah satu bentuk cyanobacteria yang berbentuk bulat ya dan berkoloni hidupnya ya. Nah, Gleocapsa ini banyak ditemukan di perairan air tawar ataupun pada batuan basah. Jadi kalau kalian misalnya kayak di sungai terus nemuin batuan yang agak basah terus licin, nah itu adalah Gleocapsa. Nah, jadi Gleocapsa ini juga bisa membantu untuk menyuburkan tanah karena bisa mengangkat nitrogen dari udara bebas. Jadi sama seperti Anabaena ya, bisa mengangkat nitrogen langsung dari udara. Yang keempat ada Nostocomun. Nah, ini juga sama ya. Nostocomun ini banyak ditemukan di perairan ataupun pada tempat yang lembab dan juga batuan yang basah. Kemudian ini juga mampu mengikat nitrogen dari udara bebas dan bisa menyuburkan tanah. Jadi ada 3 genus ya dari cyanobacteria yang bisa mengikat nitrogen dari udara bebas, ada Nostoc, Anabaena, dan Gleocapsa. Nah, yang terakhir ada spirulina. Mungkin adik-adik udah sering dengar ya. Jadi spirulina ini adalah alga biru yang berbentuk benang ya, yang banyak ditemukan di perairan air tawar, laut ataupun di air payau. Nah, spirulina ini banyak mengandung protein sehingga biasanya digunakan untuk pembuatan protein sel tunggal ya. Nah, tapi selain tinggi akan kandungan protein, spirulina ini juga mengandung karbohidrat dan juga vitamin yaitu A, C, dan E, serta mengandung banyak mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, mangan, fosfor, kalium, dan juga natrium. Nah, sehingga spirulina ini baik untuk pencegahan kanker, obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan juga anemia. Jadi fungsinya sangat banyak ya. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan singkat mengenai cyanobacteria atau alga hijau biru ya. Semoga kalian paham dan semakin mengerti mengenai Kingdom Monera. Nah, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk follow juga akun TikTok dari channel Biologi Asik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.